Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Porkelab TV, channel ilmu leluhur, ilmu hikmah, dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang tanda aura ditutup oleh orang dan solusinya. Mungkin ada di antara kita yang merasa hidup ini sudah tidak berguna lagi. Rezeki seret, segenap usaha mentok, jodoh menjauh, atau sudah mendapat jodoh tetapi ada saja rintangannya, misalnya perceraian, perselingkuhan, bahkan apapun rencana yang kita gagas untuk memperbaiki kualitas hidup selalu mentok, hingga pada akhirnya kita mengalami apa yang disebut dengan depresi. Jika ada di antara kita yang mengalami hal itu, kita harus waspada. Bisa jadi hal itu karena dengan izin Allah, aura kita ditutup oleh seseorang. Berikut ini kita akan berdiskusi tentang 8 tanda aura kita ditutup oleh orang lain. Yang pertama adalah kualitas tidur kita itu buruk. Jadi selain insomnia, juga kita tidak pernah tidur dengan nyenyak. Bisa tidur itu hanya kalau sangat mengantuk dan keletihan. Itu pun dalam tidur kita akan dihantui oleh mimpi buruk, tindian, atau merasa ada yang menduduki atau mencekik. Apabila kita mengalami hal itu secara terus-menerus, apalagi kita tidur di tempat yang tidak ada indikasi ada makhluk gaibnya, maka bisa jadi itu merupakan salah satu tanda bahwa aura kita ditutup oleh seseorang. Yang kedua adalah kita cenderung dalam hidup ini sering menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan menyalahkan apapun, bahkan takdir. Jadi menyalahkan apa yang di luar kita. Usaha kita gagal, perjodohan, percintaan kita gagal, bahkan karir kita gagal. Itu kita lebih menyalahkan orang lain, bukan introspeksi terhadap diri kita sendiri. Bahkan pada akhirnya bisa juga ini akan menyalahkan takdir Tuhan. Apabila kita memiliki pikiran seperti itu secara konsisten, bisa jadi aura kita, naudzubillah min dzalik, ditutup oleh seseorang dengan cara ritual-ritual yang melibatkan makhluk astral jahat. Tanda yang ketiga, aura kita ditutup oleh seseorang, kita itu merasa lelah dan malas secara berkepanjangan. Bahkan meskipun kita itu sudah beristirahat cukup, bahkan kita tidak pernah melakukan aktivitas yang menguras tenaga, kita akan merasa kelelahan dan merasa malas yang akut. Bahkan ini pada tanda yang ini kita juga akan merasakan insomnia. Jadi pada malam hari kita biasa sulit tidur, sehingga pada pagi harinya kita akan merasa malas, lelah. Andai pun kita tidak merasa atau tidak menderita insomnia, kita akan merasa malas, kemudian takut kepada resiko untuk memulai sebuah usaha atau sebuah lompatan besar dalam hidup ini. Kita akan selalu memandang resikonya, kemudian pesimis dan sebagainya. Itu merupakan salah satu tanda aura kita ditutup oleh seseorang. Adapun tanda yang keempat, kita akan dijauhi oleh binatang jinak seperti kucing, anjing, ayam, bukan binatang buas ya. Kita dijauhi oleh binatang dan anak-anak. Karena binatang dan anak-anak ini masih belum memiliki dosa, maka mereka memiliki
eh, sensitivitas yang tinggi terhadap energi negatif. Apabila kita merasakan seperti itu, maka bisa jadi aura kita ditutup oleh seseorang. Tanda selanjutnya aura kita ditutup oleh seseorang adalah dijauhi oleh mayoritas orang. Jadi mayoritas orang itu akan menjauhi kita. Bahkan kita juga akan menjadi asosial atau malas untuk bersosialisasi atau bergabung dengan orang lain. Merasa insecure atau merasa rendah diri yang berakut. Kemudian juga wajah nampak kusam, bahkan nampak sedih secara berkepanjangan. Jadi dilihat oleh orang lain tidak ada cahaya atau sinar dari wajah kita itu. Bahkan juga kita akan nampak lebih tua dari umur sebenarnya. Tanda aura kita ditutup oleh seseorang yang ketiga adalah sering terjadi ketegangan di leher dan pundak. Di sini dan di sini sering merasa tegang. Jadi meskipun sudah dipijat, diterapi berkali-kali. Jadi dan meskipun kita tidak melakukan aktivitas yang melibatkan otot leher dan otot pundak, kita seringkali merasakan adanya rasa kaku bahkan nyeri di leher dan pundak. Tanda kedua kita atau aura kita ditutup oleh seseorang adalah kita menjadi pemarah akut. Jadi kita bisa marah tanpa sebab yang jelas, bahkan kita sendiri tidak tahu alasan harus marah. Bisa juga sangat mudah tersinggung bahkan oleh perilaku atau ucapan seseorang yang sebenarnya bukan untuk kita. Misalnya membaca postingan orang di media sosial, kita tersinggung padahal postingan tersebut sama sekali tidak mengarah kepada kita. Apabila kita mengalami seperti itu, kita harus waspada. Kemudian tanda selanjutnya tidak urut tadi ya. Mohon maaf tidak urut ya. Tanda selanjutnya aura kita ditutup oleh seseorang, itu kita mengalami depresi. Di mana depresi ini merupakan tanda keadaan di mana mental kita itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi sudah tidak ada motivasi, sudah tidak ada niat baik sama sekali untuk membangun diri, untuk sembuh dari luka, untuk sembuh dari keterpurukan, bahkan motivasi untuk hidup secara normal saja, secara wajar saja, secara sehat saja, itu sudah tidak ada. Bahkan biasanya orang yang depresi ini cenderung merasa dirinya hidup di dunia ini sangat tidak berguna, bahkan menyalahkan takdir, seakan-akan Tuhan menciptakan kita lahir ke dunia ini hanya sebagai penderita takdir. Apabila kita mengalami seperti itu, bisa jadi kemungkinan besar aura kita ditutup oleh seseorang. Lalu bagaimana solusinya untuk membuka aura kita yang ditutup oleh seseorang? Yang pertama tentu saja kita harus rajin beribadah. Ibadah wajib harus kita tambahi dengan ibadah sunnah. Bahkan kita harus mengamalkan amalan-amalan tertentu, wirid-wirid tertentu, atau bacaan ayat-ayat tertentu yang bisa membooster atau membuyarkan blokiran aura tersebut. Yang kedua, ini umum, bisa kita caranya dengan mandi di bawah air hujan secara langsung, yang langsung jatuh ke langit. Jadi kita berhujan-hujan di sebuah lokasi yang kita langsung terkena oleh air hujan secara langsung. Kemudian setelah tubuh kita terbasahi semua oleh air hujan itu, kita berdoa, minimal baca Al-Fatihah buat diri sendiri, kemudian ayat kursi 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, kemudian azan 7 kali. Kemudian kita memejamkan mata, berhayal, bukan hanya berhayal ya, meyakini bahwa
aura negatif yang menyelimuti kita itu luruh bersama air hujan. Ini dilakukan sebanyak 7 kali, atau kalau memang memungkinkan boleh setelah 7 kali itu kita ulang-ulang. Dan ini akan sangat bagus apabila dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi ketika hujan di bulan Ramadan, kita berhujan-hujan itu insya Allah sangat jos. Yang kedua adalah kita mandi di air laut. Tentu saja bukan hanya mandi, tetapi situ niat membersihkan aura negatif, blokiran aura tersebut. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita disembuhkan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Atau bisa juga melakukan mandi ruwat. Nah, ini harus ada yang pembimbingnya ya, spiritualis yang membimbing. Kemudian kita lakukan dengan ikhlas. Setelah itu kita harus yakin bahwa ritual-ritual tersebut berhasil kita lakukan, dan kita harus membentengi diri kita sendiri dengan banyak doa dan beribadah. Mungkin diskusi kita kali ini. Silahkan mengkritisi, menambahi, melengkapi, atau apapun di kolom komentar. Demikian, saya bukan siapa-siapa, hanya berbagi yang saya dapatkan. Semoga ini bermanfaat. Mohon subscribe, tonton sampai habis, sukai, dan share. Demikian, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.